Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita hadir di rumah Allah yang mulia ini, itu sholat berjamaah sekaligus tamayun. Ini adalah merupakan catatan amalan yang kita bawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dalam rangka persiapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, saya memulai malam ini kita membahas dan mengatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Bapak lihat di situ, surah Al-Baqarah ayat 214. Kedua ini kita katakan Al-Quran Al-Baqarah ayat 214. Kalau ada seseorang membawa lamaran pekerjaan ke tempat-tempat yang gajinya besar, atau misalnya kita bandingkan ke perusahaan Pertamina misalnya, yang gajinya ratusan juta, tapi orang yang membawa lamaran ini cuma lamaran SD, cuma lulusan SD, tapi dia mau melamar kerja di Pertamina yang gajinya ratusan juta. Kira-kira masuk akal nggak? Saya yakin belum masuk ke dalam, baru di pos satpam saja sudah disuruh pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekarang untuk mendapatkan kondisi Bapak yang sekarang, yang dulu misalnya tidak punya rumah, tidak punya mobil sampai sekarang ini, berapa tahun untuk mencapai itu? Kalau yang kerja sampai pensiun itu berapa tahun? Bisa kerjanya itu 30 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun baru pensiun. Yang kita dapatkan cuma begini saja, paling punya rumah, punya mobil. Padahal kita kerjanya 40 tahun. Nah, tujuan hidup kita sekarang adalah ingin masuk surga. Pertanyaannya, persiapan apa yang kita lakukan? Kalau untuk dunia kita bekerja 30 tahun, 40 tahun hanya untuk mengejar yang sekarang kita rasakan kenikmatannya hanya seperti ini. Bapak-bapak yang sudah pensiun, yang kerja, yang masa kerja dulu 40 tahun, 30 tahun, coba merasakan. Kan yang Bapak usahakan 30 tahun ini cuma seperti ini. Yang Allah janjikan ini adalah kenikmatan yang begitu besar. Tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan surga. Orang yang terakhir masuk surga saja, dijelaskan dalam surah Al-Quran itu luasnya seluas langit dan bumi, surganya itu. Belum lagi fasilitasnya. Sekarang pertanyaannya, kita sudah berapa tahun untuk mencari surga itu? Sudah berapa tahun kita untuk mencari surga itu? Misalnya taklim, kalau dihitung-hitung kehadiran kita setiap minggu atau setiap bulan kita taklim, kira-kira udah ada boleh kumpulin hanya itu sampai 360 kali kita hadir taklim. 1 tahun misalnya. Maksudnya membandingkan bahwa surga itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kalau hanya kita gaji 6 juta, 7 juta, 10 juta, kita mau mati-matian siang malam, bahkan tidak kenal hujan, panas. Orang kalau mau kerja itu, kalau misalnya subuh-subuh hujan, itu pasti dia nggak bikin libur. Yang jadi apa?
kalau nggak jas hujan, kalau dia punya motor, mobil. Kenapa? Jangan sampai sampai dipotong gajinya. Nah, kalau urusan surga, pernah nggak kita seperti itu? Itu maksudnya. Jadi kalau kita ditanyakan, di ayat ini mulai dengan pertanyaan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal kamu belum diuji seperti orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau kita ingin masuk surga, coba kita periksa diri kita. Sekarang sudah amalan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Kan seperti itu. Karena kalau Bapak lihat ayat-ayat yang menunjukkan surga itu pasti diiringi dengan amal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semuanya itu pasti amal soleh. Tadi coba Bapak bayangkan, yang kita kerja 30 tahun, 20 tahun, bahkan ada 40 tahun kerja, kemudian dia pensiun, cuma hanya ingin mendapatkan kenikmatan yang seperti sekarang ini. Cuma begini-begini aja. Nah, sekarang untuk surga yang kekal abadi, yang tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, dan kenikmatannya tidak bisa dibandingkan. Kata Nabi, "Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi qalbin basar." Kenapa tidak sungguh-sungguh seperti itu? Misalnya begini, sering kita lihat, kalau untuk kita yang kerja, misalnya yang bapak kerja di perusahaan atau yang di sekolah, itu saya lihat teman-teman itu banyak yang sebulan itu tidak pernah terlambat. Misalnya masuk kalau sekolah itu setengah 7, jam 6, jam seberapa kita sudah ada di sekolah, tidak pernah terlambat, sekalipun tidak pernah terlambat. Kita sekarang pertanyaannya, setiap kita sholat itu, sholat subuh misalnya, pernahkah kita terlambat? Dalam seminggu kita pernah nggak kita terlambat sholat subuh? Atau taklim, pernah kita dalam sebulan itu tidak pernah libur taklim? Karena ini semua urusannya adalah akhirat. Bapak hadir sholat berjamaah itu urusannya surga, hadir ke taklim urusannya surga, semuanya surga urusannya. Tapi sebaliknya, kenapa kalau urusan dunia itu kita begitu disiplinnya, begitu hati-hatinya, bahkan hitungan detik pun tidak mau terlambat, tapi kenapa kalau urusan dunia, urusan akhirat itu kita menyepelekan? Bahkan ada orang yang tidak baca Quran seharian pun, bahkan seminggu, sebulan, bagi dia tidak ada masalah apa-apa. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang yang sudah pensiun, udah masa tuanya, belum bisa baca Al-Quran, merasa tidak punya dosa. Karena yang diminta itu adalah amal soleh, bukan amal salah, amal soleh. Oleh sebab itu, saya sering mengatakan, kalau orang yang tujuannya surga, hidupnya itu apa? Selalu memikirkan akhirat. Artinya apa? Kalau nanti ditanya ada ayat hadis yang mengatakan bahwa sholat akan diperiksa, pernah nggak kita menemui suatu kiai atau ustaz atau guru kita, "Pak Ustaz, tolong dengarin sholat saya, tolong dengarin baca Quran saya." Itu kan bagian daripada untuk mencapai surga itu. Karena di situ amal soleh, bukan amal salah. Karena kalau kita beramal pun, kalau tidak sesuai dengan rukunnya, jadi masalah. Nah, dan tidak hanya itu, di ayat ini dijelaskan bahwa kita sudah benar pun amal soleh kita sudah busuk, tidak pernah terlambat. Ada lagi syarat di surga itu apa? Akan diuji. Ini yang kita bahas pada malam ujian. Bagi orang-orang tadi yang sudah belajar benar baca Qurannya, benar sholatnya, tidak pernah terlambat, apakah sampai situ? Tidak. Karena surga itu bukan tempat-tempat biasa, maka ujiannya pun luar biasa. Maka di sini ada 3 ujian bagi orang yang sudah istiqomah beribadah. Nanti Bapak rasakan sendiri. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma la ya'tikum masalun sibhum ma'ati allazi rawu min qablikum masatuhumul ba'sa wad-dharra wa sulsil. Apakah kamu mengira akan masuk surga
padahal belum datang ujian kepada kamu sebelum orang-orang sebelum kamu yang terdahulu. Apa itu? Masatuhumul ba'sa, al-ba'sa. Ini ujian pertama. Lagi nih, yang tadinya bapak tidak ke masjid, terus udah mulai merutinkan ke masjid berjamaah, rutin taklim, diuji dulu. Misalnya apa? Kalau bahasa Arab itu ba'sa itu adalah labaks, itu artinya ringan. Misalnya bapak sudah mulai lari ke masjid, ada hujan gerimis, itu ujian sebetulnya. Atau ada tamu, bapak ke masjid tidak. Kalau di sini lolos, akan masuk yang kedua, ad-doro. Doro itu bahasa Arab yang sudah mengenai fisik, meriang, pusing, sakit. Itu kalau tadi yang pertama hujan diambil payung, kalau di situ diuji lagi yang lebih berat, agak pusing-pusing dikit, meriang, dia usahakan. Karena bagi dia ini adalah tempat untuk mengumpulkan nanti amal-amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Jadi diuji dulu yang paling ringan. Kalau bapak lolos nanti, kalau kita bisa gerimis, tidak usah gerimis dulu, orang lagi gerimis misalnya, itu nanti akan gampang. Biasanya orang seperti itu nanti akan angkot-angkotan beribadahnya. Tapi kalau kita lawan ujian itu, bahkan kalau di sini dikatakan al-ba'sa siddatul ukhra adalah kadang-kadang berhubungan dengan kehidupan kita. Kalau kita itu bisa lawan yang ringan, akan masuk yang kedua, yaitu ad-doro, mengenai fisik, baru masuk yang ketiga, al-sulzilu. Sulzul itu bapak lihat di saya sulzilatil ardu zilzalaha, digoncang seperti kiamat. Bapak jangan heran kalau bapak yang tadinya sebelum ke masjid, sebelum hijrah, bapak tadinya nggak perlu sholat atau arti mau sholat mau nggak, masa boleh berhenti kerja. Nah sekarang bapak hijrah, mau betul-betul komitmen, mau betul-betul mau ibadah kepada Allah, akan ada diuji sulsilu. Kadang-kadang yang ujiannya berat, dari anak, dari istri, bahkan sampai kehilangan harta. Yang tadinya bapak usahanya lancar, tapi setelah ke masjid dan tidak malah hilang usahanya, tidak laku, bangkrut. Yang tadinya anaknya nunggu jadi bandel, sampai membuat bapak goncang. Susul itu maksudnya bapak jalan pun seperti jalan di atas angin, di atas tanah, tidak terasa tanah itu. Begitu pusingnya sini, berat kepala itu ujian. Sampai-sampai orang-orang yang terdahulu itu, wallazina amanu ma'ahu, begitu beratnya ujian itu, orang-orang beriman beserta para nabi itu sempat perlu berpikir, kapan sih datangnya pertolongan Allah itu? Coba kau bayangkan. Jadi tidak gampang. Kalau semakin kita dekat kepada Allah, semakin Allah sayang. Maka nanti ada orang-orang yang kata Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim, yang mereka itu atas petunjuk. Atas petunjuk itu maksudnya, kalau misalnya ini kan atas maksudnya itu nempel begini. Kalau pokok kan di atas nih. Kalau nempel begini maksudnya ada orang-orang yang Allah berikan petunjuk itu di segala lini kehidupannya. Allah bimbing. Kalau orang-orang istiqomah itu Allah berikan petunjuk kepadanya di seluruh lini kehidupannya. Kalau bahasa manusianya kadang-kadang, dia ditolak pekerjaannya, tidak diterima lamarannya. Karena kenapa? Allah pelihara dia supaya jangan, karena kalau dia masuk ke sana akan mengganggu ibadahnya. Dia gagal nih bahasa manusianya, tapi bahasa Allahnya Allah bimbing dia, karena Allah takut kalau dia di sana akan berubah cara beribadahnya, akan tinggal baca Qurannya. Kalau Allah lihat lancar bisnisnya, akan tinggal baca Qurannya, akan tinggal sholat berjamaahnya. Jadi ada orang-orang seperti itu. Siapa itu? Orang-orang yang sudah mulai istiqomah. Kan begini, ibadah itu pertama itu dipaksakan. Apapun ibadahnya, kalau bapak nggak paksakan nggak bisa. Untuk mencapai kenikmatan itu, kenikmatan beribadah pertama dipaksakan, yang kedua lama-lama kalau bapak paksakan akan jadi kebutuhan. Setelah kebutuhan, baru yang terakhir bapak akan merasa nikmat ibadah. Karena begini, nikmat itu secara gampang begini. Kalau bapak misalnya ada sholat maghrib, kecuali memang ada pekerjaan yang mendesak, tapi bapak merasa nyaman sampai habis doa, zikir, bahkan habis doa pun masih santai aja.
Dalam arti santai, dalam arti masih betah. Itu sudah mulai merasakan nikmatnya ibadah. Kan ada orang buru-buru selesai ibadah, tapi habis itu cuma duduk doang, nggak ngapa-ngapain, cuma rokok, kopi gitu kan. Tapi kalau saat di masjid itu buru-buru pulang, itu berarti apa? Belum merasakan nikmatnya ibadah. Yang puncak kita itu adalah bagaimana merasakan nikmatnya ibadah itu. Ketika Bapak hadir ke masjid merasa nikmat, nyaman. Nah, cara mendapatkan itu harus Bapak mulai melawan dengan ujian-ujian yang 3 ini. Jadi kalau ujian al-ba'sa tadi yang kecil-kecil tadi, misalnya lagi ada cucu, ada tamu, Bapak udah nggak taklim, Bapak udah nggak ke masjid berjamaah, nanti Bapak akan gagal. Istiqomahnya akan berkurang. Karena nanti habis dari situ akan diuji lagi ad-durra yang mengenai fisik. Ujiannya lebat, kalau kita akan basah, tapi bagi dia nggak jadi masalah. Yang penting berjamaah, taklim. Kalau itu dulu nanti akan datang yang ketiga. Bahkan sampai nanti berhubungan dengan kehidupan Bapak, berhubungan dengan kematian, berhubungan dengan penyakit yang begitu dahsyat, berhubungan dengan